Halo, saudara-saudara, jumpa lagi dengan gua Papa Migo di acara Walkie Talkie daily vlognya Papa Migo yang mana sekarang sudah menginjak edisi ke sekian. Eh, udah sekitar seminggu kayaknya nih gua nggak bikin edisi terbaru. Dikarenakan banyak kesibukan, eh, mostly adalah mood gua yang lagi seneng dandanin rumah. eh, dari mulai ngecat pagar, ngecat dinding eksterior, ngecat eh, langit-langit kamar mandi yang memang bocor. Apalagi ya? Hmm, apa beli-beli jemuran baju, beli pasangin meja lipat untuk kamar anak dan sebagainya. Hmm. Aduh, kok jadi batuk gini sih? Jadi eh untuk mengumpulkan mood bikin video yang tanpa edit aja seperti ini memang masih naik turun ya. Apa kedisiplinannya. eh Apalagi nanti kalau sesuai rencana gue pengen bikin video-video yang memang diedit secara proper. Itu akan lebih membutuhkan mood dan kedisiplinan yang lebih kenceng lagi harusnya. Coba kita lihat aja ya. Well, akhir-akhir ini banyak berita-berita, banyak update-update tentang eh pandemi, plandemi, lebih tepatnya plandemi dan virus-virusan ini dan bagaimana pemerintah dan aparat menanggulanginya. Gue jadi apa ya, semakin hari semakin miris, semakin hari semakin merasa bahwa gue harus pergi dari negara ini. Bukan karena gue tidak suka negaranya, tapi gue tidak suka dengan sistem yang si aparat-aparat ini buat. Karena terkesan mereka berbuat sesuatu yang bodoh, mereka berbuat sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi yang gue lebih percaya adalah mereka bikin seolah-olah itu terlihat dan terdengar bodoh. Padahal ada satu atau dua agenda di balik semua itu. Dan salah satu agenda itu adalah cuan. Ya, gue percaya itu. Seperti halnya masalah kemudahan akses ini, memang secara eksplisit mereka itu tidak mengancam dan memaksa masyarakat untuk divaksin ya. Tapi
Mereka itu benar-benar memperkecil dan mempersempit akses. Mempersempit dan memperkecil akses, ya betul. Salah satunya contoh yang terbaru, mungkin ini berita sekitar 1 atau 2 hari kemarin, bahkan untuk berbelanja di minimarket saja, pengunjung diharuskan untuk men-scan status vaksinasinya di Peduli Lindungi sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam minimarket dan berbelanja. Fucked up ya, ini fucked up. Memang betul. Orang bilang jadi inilah saatnya untuk kita mulai berbelanja di warung-warung kecil UMKM dan pasar-pasar tradisional. Iya betul, betul. Untuk mendukung ekonomi masyarakat, ya betul. Tapi yang gue lebih sorot adalah bagaimana mereka memaksakan kehendak, mereka membuat peraturan tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat. Mereka bikin peraturan sepihak, mereka memaksakan apa yang menurut mereka benar. Ini fucked up ya. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Walaupun katanya pada akhirnya setelah dijalankan mungkin beberapa bulan, pihak mereka sendiri juga capek. Akhirnya pengunjung lolos-lolos aja boleh masuk tanpa harus men-scan. Anak umur 12 tahun pun, anak di bawah umur 12 tahun pun lolos-lolos aja bisa masuk. Karena biasanya kayak begitu kan cuma hot di awal. Nanti setelah berjalan beberapa bulan sih ya gitu-gitu aja sih. Soalnya kan males ya. Kalau emang harus ketat-ketatan begitu, main kucing-kucingan. Tapi ya gitu. Kasian banget ya jadi orang Indonesia itu. Harus main kucing-kucingan. Harus merasa terkukung, terbelenggu, terpenjara di negara sendiri. Hanya karena ada pihak-pihak yang mementingkan diri sendiri dan punya agenda-agenda tersembunyi yang dipaksakan. Gue sih sebenarnya nggak tahu persis juga kan sebenarnya di luar negeri itu seperti apa, karena toh gue juga belum pernah ke luar negeri. Gue cuma bisa melihat di media-media, di postingan-postingan sosmednya orang-orang bahwa di luar negeri itu tidak terlalu kacau ini keadaannya, atau minimal kacaunya itu bentuknya berbeda. Tapi walau bagaimanapun juga, gua itu sudah berniat dan memang berjuang untuk bisa berpindah ke warganegaraan. Dan tujuan sejauh ini tetap adalah jatuh pilihannya ke USA. Dengan cara DV lottery.
Tapi melihat PPKM yang disetting terus-terusan seperti ini, sehingga paspor pun tidak bisa diproduksi, karena apalagi untuk kasus gue itu dianggap tidak urgent, tidak darurat. Maka tahun 2021 ini gue semakin pesimis untuk bisa mengikuti program DP Lottery. Nggak tahu nanti kalau 2022 mudah-mudahan keadaan bisa lebih membaik. Minimal gue bisa mengikuti program DP Lottery ini, bisa bikin paspor juga, sehingga kalau memang keberuntungan ada di pihak gue bisa pergi secepatnya dari negara ini. Gitu. Jangan salah sangka ya. Gue itu cinta Indonesia. Gue dibilang nasionalis, ada sisi nasionalis gue tuh ada. Gue cinta negeri ini, gue cinta alamnya, budayanya, gue cinta orang-orangnya, gue juga cinta, gue tidak akan pernah melupakan Indonesia sebagai tanah kelahiran, tanah gue hidup dan besar berkembang. Tapi yang sangat-sangat gue benci adalah sistemnya dan pemerintahannya. Dan sebagian budayanya yaitu korupsi, maling duit. Yang dimana dari maling duit ini bisa melebar kemana-mana. Gitu. Itu gue benci banget. Bukannya gue gak suka duit, bukannya gue sok suci, bukannya gue ya istilahnya sok suci ya. Gue bukan sok suci, tapi karena budaya itu sudah keterlaluan, jadinya itu bahkan melampaui batas gue sebagai seorang pendosa. Setiap manusia kan adalah seorang pendosa. Bahkan gue pun punya batasan. Dan itu gue rasa melampaui batasan gue. Karena merugikan terlalu banyak orang. Biarlah pada saat gue nanti sudah pindah kewarganegaraan, biarlah gue mengenang Indonesia sebagai negara yang ada selalu di hati, tapi tidak dengan pemerintahannya, tidak dengan sistem yang ada di tengah-tengah masyarakatnya, seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu edisi curhat gue lewat vlog Walkie Talkie. Jangan lupa subscribe kalau kamu memang berkenan. Saat ini juga gue masih berusaha untuk merilis karya-karya gue. Mudah-mudahan dalam minggu ini. So, sampai jumpa lagi di Walkie Talkie berikutnya. Gua Papa Migo pamit. Bye-bye.